Ya. Kalau yang saya tahu itu untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan mungkin ditambah lagi hibah ya. Nah, yang saya sering mengamati itu kalau yang di itu teman-teman yang dari BIF, Bina Islam Fikri, sama yang dari yang kemudian itu Bina Umat. Ya. Saya lihat kiprah mereka cukup bagus dan cukup baik karena saya sering menghadiri acara-acara mereka. Sering dalam satu pertemuan mereka menceritakan bahwa telah mengelola beberapa zakat, infak dan sedekah dan telah disalurkan kepada yang berhak. Jadi selain untuk pembiayaan dan simpanan, juga mereka salah satu kegiatannya sosial adalah untuk menyalurkan. Bahkan untuk yang di Bina Ummah itu ada program untuk ibu-ibu itu kalau tidak salah kayak apa ya, wira swasta ya, ada program yang dibantu oleh Bina Ummah kalau tidak salah sekitar 10 juta per katanya per tahunnya, dan disekolahkan, jadi ada sekolah wirausaha. Nah, saya pikir untuk yang di BIF juga seperti itu. Jadi kiprahnya sangat nyata dibanding dengan operasi konvensional yang menghibur dan menyalurkan. Tapi kalau untuk yang di teman-teman KSBPS itu watak sosialnya kelihatan sekali, dan saya lihat kiprahnya untuk di masyarakat sekitarnya juga sangat menonjol. Jadi ada satu nilai tambah gitu Pak, bahwa selain akadnya syariah juga untuk sosialnya juga sangat diperhatikan. Mungkin itu Pak. Iya, matur nuwun Pak Sultan, tepuk tangan Pak Sultan. Bapak Ibu, kalau kita pernah menerima stroke, gaji dan lain sebagainya, atau di BNT itu, di neraca-neraca itu kan di bawahnya ada zakat. Kemudian Bapak Ibu juga kalau pernah menerima gaji ada potongan infak atau zakat Pak, tulisannya infak. Kalau di lembaga ada ya di bawah itu zakat ya. Ya apa, zakat bisa mengurangi pajak. Nah ini yang nanti yang kita kritisi Pak. Sebab rata-rata lembaga keuangan koperasi syariah itu masih mencantumkan zakat itu sebagai apa ya, kewajiban lembaga untuk disetorkan ke Baitul Mal, namanya zakat. Nah, nanti ada aturan-aturan lain yang nanti akan kita kritisi apakah selama ini koperasi-koperasi yang punya zakat, yang punya akun zakat itu masih sesuai dengan akuntansi atau tidak. Nah itu kita yang harus paham dan kita kritisi. Sebelum kita melangkah, kita perkenalan dulu. Bagi yang sudah kenal alhamdulillah, bagi yang belum kenal, saya Irfan Haris. Di rumah saya dekat ini 15 menit kita akan jatuh. Dan saya masih punya teman-teman banyak di sini yang satu angkatan dengan kami, Pak Soehan, Bapak Agung, teman-teman Budia yang kemarin di Kediri. Salah siapnya. Ada hal yang menarik Pak, ketika kita itu satu sama lain itu saling mengenal. Dan ada yang sangat tidak menarik yang pernah saya alami ketika kita perkenalan itu sama sekali itu tidak pernah berkenalan dengan hati, itu tidak menarik. Bagaimana cara berkenalan dengan hati? Saya pernah ketemu dengan seorang yang paham tentang apa, kalau sekarang itu orang yang bisa memahami hati seseorang, tapi sekarang sudah meninggal dunia. Dia bercerita tentang manfaatnya orang mengenal seseorang itu dengan hatinya, bukan hanya dengan sebatas nama, alamat dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan?
selama 3 hari itu orang tersebut banyak ngobrol dengan kita, ngobrol tentang hal keluarga dan lain sebagainya sampai dengan kompetensinya. Nah dari hasil itu baru paham bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah punya kelebihan ini yang oleh teman kita ini yang sudah meninggal itu dipelajari betul kelebihan-kelebihan. Dan kelebihan yang paling baik terhadap orang yang lain yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kelebihan orang tersebut kepada keluarganya. Pernah cerita Pak bahwa keluarga kita itu punya kelebihan dan kita juga punya kelebihan terhadap keluarga kita. Nah ini yang harus diceritakan. Ini mengenal di hati kita. Nah ini sudah kami rasakan. Saya sering bawa Mas Agung berbicara tentang keluarga, bagaimana keluarga ada. Oh begini Pak, saya begini, Mas Agung saya begini. Ini sudah mengenal. Sehingga ketika suatu saat ketika akan ada kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang paling kita ingat, ini Mas Agung kemarin, Mas Agung Lydia kemarin, Pak Yusuf Sofia, ini juga termasuk mungkin kenal dengan seseorang karena hati, taruhlah dengan Pak Makali, ini dengan hati. Nah, sehingga nanti kita berharap perkenalan kita tidak hanya sebatas tentang fasilitator, tentang asesor, tapi perkenalan kita adalah perkenalan yang nantinya di akhirat menjadi saksi semuanya. Nah ini yang paling luar biasa Pak, saksi bahwa di antara kita satu dengan yang lain saling mengingatkan. Nah di majelis ini kita saling mengingatkan Pak, terutama mengingatkan tentang besok kita ini diberi tugas yang sangat berat untuk mengembalikan ruh koperasi syariah. Karena koperasi itu sebenarnya syariah, tidak ada label syariah itu harusnya koperasi tidak syariah. Karena koperasi itu satu dengan yang lain saling berinvestasi, otomatis musyarakah, sehingga saling mengingatkan. Dan koperasi-koperasi sekarang itu yang belum betul-betul jadi koperasi, jadikanlah koperasi yang benar. Ini yang bisa kami sampaikan tentang siapa saya ini. Dan roh saya itu di situ Pak. Roh tentang koperasi ini, kita itu bagaimana membangun koperasi syariah yang benar-benar syariah, karena indikatornya ada jelas. Kalau tidak mau syariah, memang masih darurat ya sudah ke konvensional aja lebih enak. Tidak usah mikir-mikir, lebih enak silakan ke konvensional. Kalau sudah syariah, ayo kita sama-sama ke syariah, bangun spiritualnya. Sehingga surat Al-Baqarah tadi yang 38 sampai 48 itu ada ruh di situ tentang membangun tata kelola perkurangan lembaga dan institusi. Nah, kita ingatkan Pak ini, mohon maaf saya masker ya, karena kalau pakai masker mungkin saya agak ngantuk ya, kurang oksigennya kurang. Kalau oksigennya kurang itu suara kita tidak bisa keluar, susah keluar. Nah di Yogyakarta ini termasuk yang agak unik ya tentang pandemi ini Pak. Ya memang unik Pak. Kemarin itu di Blok E 40 warga semua positif sampai sekarang. 40 warga, RT Pak. Kok iso? Padahal Blok E itu wilayahnya jauh dari kota, di lereng Merapi sampai kena semuanya. Padahal kemarin sudah bagus, sekarang sudah merah semuanya. Nah ini kita ingatkan bahwa Pak, kalau keluar dari sini agak merah sih Pak. Hati-hati Pak ya. Karena memang luar biasa penyakit ini. Dan itu penyakit yang kirim Allah loh, bukan buatan manusia. Kalau sudah seperti itu ya ini yang Allah yang kirim. Maka kita harus kuatkan diri dengan iman dan iman. Nah ini kondisi yang sangat tidak stabil di DIY. Kita jaga Pak, karena kita selalu baik, ayo sama-sama. Nah, insya Allah kan saya tidak pakai jauh ini, lebih dari 3, kan tidak masalah. Kemudian Gunung Merapi, ini hati-hati kita. Ikhtiar menghadapi bencana alam. Ini Gunung Merapi tiap sore Atau wah, gede. Saya kan dekat Pak, lain sama Nempel. Deletek itu apa? Deletek itu Beler Pak. beler gue. Ya. Dan saya merasakan belernya yang
luar biasa tahun 2000 berapa? 10 saya dekat sekali tuh. Wah, panas sekali. Sampai keluarga anak saya kan yang meninggal juga ada ya. Jadi ini sudah luar biasa. Tapi teman-teman yang ada di Merapi ternyata dia punya imun dan iman tidak apa-apa. Kalau sudah saatnya jeblok ya jebloklah. Karena ini bukan urusan kita, ini urusan Allah dengan makhluk. Sudah selesai. Tapi kita tetap menjaga dia. Dan jangan sampai kita itu tidak waspada. Nah, tapi ini yang paling penting. Cukup Allah lah menjaga penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Itu kalau kita ada apa-apa, meninggal dunia dan sebagainya, kalau sudah tawakal kepada Allah, bismillah. Karena kita sedang menuntut ilmu. Siapa saja yang melangkah kakinya untuk menuntut ilmu, langkah satu itu dimaghfirah Allah. Langkah kedua dinaikkan derajatnya oleh Allah. Sehingga enak sekali Pak kalau sudah menuntut ilmu ayam. Nah orang yang ayam hatinya itu ketika menuntut ilmu masuk. Kalau sudah seperti ini kita minta kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, bin Islam bin Allah, Muhammadin Nabi wa Rasulullah, wa zidni ilma, warzuqni fahma. Nah warzuqni fahma mudah-mudahan kita diberi Allah paham, diberi rezeki oleh Allah, diberi kepahaman ilmu, khususnya tentang bagaimana kita mengupgrade Baitul Mal di koperasi-koperasi nanti yang Bapak itu menjadi guru-guru dan mahasiswa. Karena penting sekali Pak, Bapak itu sebagai guru-guru nanti paham betul tentang apa itu Baitul Mal, termasuk ada di dalamnya legalitas. Tadi Pak Sori sudah cerita tentang Baitul Mal. Ini kalau dari Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah ini sudah jelas Pak. Ini tugasnya khusus mengelola segala urusan harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Di seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan harta benda semuanya ketika di kekhalifahan itu yang mengelola seluruhnya diberikan kepada Baitul Mal. Termasuk Rasulullah itu digaji dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu semua dari Baitul Mal. Kelola betul menjadi sebuah lembaga yang bisa memberdayakan. Jangan sampai umat Islam itu, ini perlu kita perhatikan, sudah bekerja keras, sudah berdakwah ke sana kemari, tidak ada yang memperhatikan. Sehingga yang perhatikan cuma orang-orang tertentu ketika ngaji diberi itu aja masih hitung-hitungan amplopnya. Pokoknya tinggi Pak. Karena zaman dulu Pak Baitul Mal Abu Bakar itu tidak disuruh bekerja Pak, tidak suruh berdagang, tapi disiapkan oleh lembaga Baitul Mal supaya Abu Bakar itu bisa memikirkan rumah. Asesor juga sama, fasilitator juga sama. Nanti yang memikirkan LSP dibagi-bagi sehingga betul-betul teman-teman asesor, fasilitator itu membangun kembali sehingga SKKMI-nya jalan, standar kompetensi kerja koperasi Indonesia itu jalan semuanya. Nah, lalu ini Pak, ini orang itu sekarang ini tidak berkiblat pada bagaimana mengelola Baitul Mal di zaman sahabat, di zaman Rasulullah dan berkiblat. Tahunnya itu Baitul Mal itu ya dikelola, ya sudah ada infak, sedekah masuk dikelola, dikeluarkan, ditasarufkan, terus masuk tasarufkan. Bahkan ada yang keliru mentasarufkan. Yang jelas kalau zakat itu kan 8 asnaf, tapi kadang-kadang teman-teman dengan berbagai pose membuat zakat itu diberikan sapi zakat BNT titik-titik, terus potret cepat. Apa iya lembaga itu diwajibkan berkorban? Ini masih banyak Pak. Masih banyak lembaga-lembaga yang mengatasnamakan lembaga tertentu mengeluarkan zakat untuk korban sapi, walaupun dikirim di tempat-tempat yang memang strategis untuk korban, tapi tidak sesuai dengan rukun dan syarat zakat.
Yang terjadi apa-apa? Kalau semua unsur tidak sesuai dengan rukun dan syarat, yang terjadi tidak masuk pada spiritualnya. Syariahnya oke mungkin, tapi hakikatnya tidak masuk. Nah, kalau zaman Rasulullah, zaman sahabat lengkap, ini lengkap semuanya. Jadi dia mengurusi tentang kharat, jiz'ah, kemudian mengurusi ghanimah, kafarat, lengkap semuanya. Sekarang taruhlah Pak Wakaf. Wakaf masuk di BNT. Uangnya boleh tidak digunakan BNT? Halo Pak Yusuf. Iya Pak. Boleh tidak uang wakaf itu dimanfaatkan BNT? Wakaf Iya. dimanfaatkan. Kan sekarang banyak wakaf tidak? Iya. Iya. Paling tidak, Pak itu mana sudah jalan? Dan wakaf tidak mulai ya? Ya. Ya jual aja semua. Kenapa? Karena kebetulan kalau di Muhammadiyah konsepnya untuk yang lembaga operasinya itu bagi tampil Muhammadiyah, jadi hanya tampilnya, sedangkan untuk mal kita serahkan kepada lazismu, karena kebetulan sudah berdiri lebih dulu lazismu, jadi sifatnya kita kerjasama dengan lembaga yang sudah ada, seperti itu sih. Baik, nah itu juga perlu kita kritisi Pak. Lazismu itu sebetulnya tidak boleh menolak wakaf. Yang boleh mengelola wakaf itu perwakafan dan juga harta bendaan milik Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah. Lazismu itu kalaupun nanti Mas BNT-nya BNT juga apa ya? Itu kalau BNT koperasi, Bapak ini isu kencang. Jogja sudah mulai banyak apa ya justifikasi ya pembenaran tentang hukum itu. Ternyata lembaga-lembaga keuangan yang di situ mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf itu harus punya regulasi jelas. Kalau tidak dipertanyakan mana kita dapat. Kalau BNT sebagai PZ KL atau UPY? KL ya? KL ya? Pelayanan ya. Jadi kalau KL diperbolehkan, UPY juga diperbolehkan. Tapi kalau tidak, BNT tidak boleh Pak menerima infak, zakat, sedekah, termasuk wakaf, karena wakaf itu harus mendaftar di BBI. Nah, di zaman Rasulullah tidak ada Pak kegiatan-kegiatan legalitas, tidak ada. Nah, kenapa kita ada? Perlu kita sampaikan nanti di akhir. Pada zaman Rasulullah berfungsi sebagai perbendaharaan negara, satu-satunya bendahara yang mengelola harta ya Baitul Mal zaman Rasulullah, satu-satunya, lainnya tidak ada. Sehingga kondisi pada dua periode ini, pada periode Rasulullah sama sahabat itu betul-betul Baitul Mal dikelola betul, memperhatikan kegiatan-kegiatan di masyarakat pada saat itu. Ya. Ya. Iya. Kalau di zaman Rasulullah itu persentase langsung diserahkan. Zaman Rasulullah itu pada saat itu memang belum ada. Baitul Mal itu dikelola ada rampasan peran dan sebagainya itu pada masa saat kekhalifahan ya. Itu pada Rasulullah hanya persentase. Rasulullah dapat berapa, sahabat-sahabat dapat berapa. Itu ada. Iya langsung diberikan. Saat itu diberikan. Sehingga sahabat ketika perang itu ada yang langsung membawa unta sekian, ada yang sekian, langsung diberikan. Nah, ada yang ditampung, yang penampungan itu diserahkan kepada sahabat-sahabat yang khusus menangani ini berupa harta-harta yang saat itu dibawa oleh orang-orang kafir yang tidak berupa apa tadi hewan dan lain sebagainya, termasuk karena bahwa dinar dirham itu dia bawa kemudian tidak ditampung di perbendaharaan saat itu. Memang belum ada catatan saat itu sangat amanah sekali. Tanpa ada kwitansi pun mereka sudah luar biasa ya. Kita iri boleh Pak dengan zaman sahabat. Oke lagi Pak, ada cukup ya? Kita lanjut.
Nah, masa kini Pak, kita berbicara tentang masa kini, Baitul Mal kita ini sebenarnya sudah jalan lama. Tapi ketika kita sudah menjalankan lembaga Baitul Mal, tidak ada aturan, tidak ada aturan. Ini hati-hati. Siapa saja yang mengelola zakat, infak, sedekah, dan dia tidak punya legalitas formal, kita dibaca kita undang-undang tentang pengelolaan infak dan zakat. Ini menyangkut kegiatan. Kalau sekarang ini tidak masalah Pak, belum ada teman-teman dari pihak-pihak tertentu dari instansi yang terjun langsung. Tapi di DIY sudah mulai terjun langsung. Basnas terutama sudah terjun langsung. Basnas itu pengennya semua jadi UPJ-nya. Tapi dia akan turun di BNT Pak. Termasuk di Surya kita, di BNT itu ditanya, Pak mohon maaf sudah ada legalitasnya belum Pak? Oh sudah Pak. Ini Pak kita mana legatnya ini? Saya menggunakan anggaran dasar Pak. Anggaran rumah tangga, persus kita keluarkan semua. Tidak Pak, yang berhubungan dengan pengelolaan pengumpulan JIS. Ada enggak? Tidak bisa jawab Pak. Yang saya wasal tadi pakai di DJ ini perlu digerakkan teman-teman. Nah apa jawaban mereka Pak? Kalau Bapak untuk mengelola seperti ini tidak bisa ke kita Pak. Menghidup kita ke Basnas. Karena kalau sudah menghidup Bapak aman. Tapi Bapak kalau tidak menghidup kemanapun mengelola infak, zakat, sedekah